Bagus. Itu bukan urusan takdir dan bukan urusan kita. Mengenai siapa kita, mau masuk surga, mau masuk neraka, kita belum tahu. Yang Allah kasih tahu, saya semuanya tahu. Karena memang dia adalah Allah. Tapi kamu nggak tahu, jadi jangan sok tahu. Ustadz, kayaknya saya tuh Ustadz sudah jelas-jelas Ustadz. Saya tuh tanda-tandanya penghuni neraka Ustadz. Lihat aja di kepala saya Ustadz, ada tulisan N, itu kan ya, artinya neraka. Berarti saya tuh gak usah sholat lagi Ustadz. Percuma Ustadz, kayaknya saya tuh udah ditentukan masuk neraka. Ini orang tahu atau sok tahu? Kamu bukan Allah, kenapa kamu sok tahu? Makanya Allah jelasin tadi, ketika Rasul jelasin tadi, Allah sudah tahu semuanya, Allah menentukan semuanya, itu perkara tawakal. Supaya orang-orang tuh yakin dengan Allah, bahwa Allah tuh tidak ada kelemahan, Allah tuh tidak ada yang dia nggak tahu, Allah itu sempurna. Bisa paham ya? Tapi pembahasan sahabat tentang ikhtiar. Bahwasanya ngapain kita beribadah? Ibadah itu ikhtiar. Beramal itu ikhtiar. Paham sampai di sini? Ada sebaliknya. Saya itu sudah pasti masuk surga. Kenapa kamu nggak sholat? Allah itu maha baik. Kenapa? Orang-orang kayak saya itu ya sudah pasti itu sudah punya tempat di surga. Saya sudah tag tempat di surga. Kenapa? Pelacur aja. Itu dia seumur hidupnya melacur. Di dalam hadis itu ada pelacur. Pakai dalil lagi nih ya orang ya. Itu seumur hidup dia melacur. Tapi ketika di ujung hari dia lihat ada anjing kehausan. Dia ambil air pakai kemudian sepatunya. Dikasih makan ke anjing meninggal. Masuk surga dia. Apalagi saya bukan pelacur. Saya itu cuma gak sholat. Saya tuh kadang-kadang zina dikit-dikit. Tapi saya bukan pelacur. Tapi nanti di ujung hari saya kasih makan anjing saya masuk surga. Ini salah, paham Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena itu adalah wilayah ikhtiar. Setiap ikhtiar pasti akan dihisap. Udah itu aja yang kita pikirin. Para sahabat itu nggak ada yang mikir takdir semuanya akan masuk surga, masuk neraka. Kalau gitu saya kira-kira masuk surga atau masuk neraka ya? Nggak ada sahabat yang mikir begitu. Sahabat cuma mikir saya bisa milih nih. Bisa. Apa yang saya pilih untuk yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya lakukan yang terbaik kalau saya yakin bahwasanya Allah itu pasti akan memuliakan orang-orang yang berbuat baik. Contoh, lihat ya, orang yang yakin takdir harusnya lebih semangat. Kalau orang yang tidak semangat berarti dia nggak yakin takdir. Contoh, nih lebih semangat yang mana? Saya kasih contoh yang sudah pernah saya kasih tahu. 1, ibu-ibu besok nanti saya tunggu di rumah ya. Kapan Ustadz? Ya bisa jadi bulan depan, bisa jadi 2 bulan lagi, bisa jadi tahun depan. Jam berapa Ustadz? Bisa jadi jam 1 siang, bisa jadi jam 4 siang, bisa jadi jam 4:30, bisa jadi jam 8, bisa jadi jam 12 malam. Itu yang pertama, janjian sama saya, tapi harinya nggak jelas, bulannya nggak jelas, waktunya nggak jelas. Sama saya bilang, ibu-ibu ditunggu di rumah saya. Besok misal, besok jam 3:30 sore ba'da asar. Kira-kira lebih semangat yang mana ibu-ibu sekalian? Yang pertama atau yang kedua? Maka ulama-ulama mengatakan kalau ada seorang muslim yakin bahwasanya dia itu sudah dijamin rezekinya, dia akan berusaha lebih banyak daripada orang-orang yang gak yakin. Kenapa? Karena dia sudah tahu dia akan dapat rezeki. Bisa dipahami ya? Tapi kalau ada orang malas-malesan dalam hidup dia dan dia bilang saya yakin takdir, itu bukan yakin takdir, itu malas. Karena dia gak yakin bahwa dia dapat sesuatu. Paham sampai di sini? Maka takdir adalah soalan-soalan yang kita nggak kendalikan. Yang kita nggak urusan dengan itu takdir. Maka ibu-ibu lahir di Indonesia takdir atau pilihan? Tapi lahir di Indonesia dakwah atau tidak? Takdir atau pilihan? Maka jangan nyalain takdir dalam perkara-perkara yang kita pilih. Ustadz, suatu hari ada seorang mu'alaf. Ada seorang ibu-ibu nikah sama mu'alaf. Ketika nikah sama mu'alaf, dia bilang sama saya, Ustadz, kenapa hidup ini tidak adil pada saya Ustadz? Kenapa begini hidup saya Ustadz? Emang kenapa ibu? Saya nikah Ustadz sama suami saya. 3 bulan saya nikah Ustadz. Suami saya murtad. Setelah murtad saya ditinggal Ustadz. Gimana kehidupan saya Ustadz dan segala macamnya. Kenapa Allah tega banget Ustadz? Padahal saya tiap malam itu tahajud Ustadz. Setiap hari saya tuh juga sedekah Ustadz. Kenapa Allah jahat begini sama saya Ustadz? Kenapa takdir saya begitu kejam? Yang lain banyak yang gak tahajud. Yang lain gak sedekah. Kenapa hidup mereka baik-baik saja?
Saya kemudian diem aja. Terus kemudian saya lihat, mohon maaf ibu, mohon maaf banget ibu. Mohon maaf, hidup adalah pilihan. Saya bilang, mohon maaf, tapi saya mau nanya kenapa ibu sampai sekarang gak kerudungan. Paham ibu sekalian? Dia tahajud, dia sholat, dia sedekah, tapi dia gak kerudungan. Apa hubungannya Ustadz kerudungan dengan apa yang dia alami? Itu adalah pilihan. Kerudungan itu pilihan atau bukan? Pilihan. Maka kalau dia kerudungan, yakin gak akan dekat orang-orang kerudungan kecuali orang-orang baik. Kalau dia sudah baik ya. Bisa dipahami Bapak sekalian. Dulu ketika saya masih belum muslim, mau saya nikah sama istri saya yang kerudungan? Gak maulah. Jangankan nikah, ketemu aja ngeri saya. Dengan orang yang kerudungan. Kenapa? Sok suci, udah biarin aja tuh. Ngapain kita nikah sama orang sok suci? Betul? Maka ketika saya belum baik, saya suka gak dengan orang baik? Gak suka saya. Kalau kita belum baik, kita gak akan suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika dia gak kerudungan, dapat suami kayak gitu, ya jadi wajar. Bisa dipahami ibu sekalian? Sudah pernah dengar cerita pisang goreng dan lapis legit? Belum? Oh ibu-ibu belum pernah dengar? Oh ya, saya kasih tahu ya. Cewek itu ada 2 tipe. Cewek ada berapa tipe? 2. Satu tipe pisang goreng, satu tipe lapis legit. Tahu pisang goreng? Bukan berarti saya nggak suka pisang goreng ya. Saya suka, cuma ini perumpamaan aja. Pisang goreng tahu? Dijualnya di mana? Pinggir jalan. Harganya berapa? Berapa? 2 ribuan. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu mudah atau susah buat pisang goreng? Mudah, semua orang bisa buat pisang goreng. Kalau yang jualan biasanya jualannya gimana? Ditebar, betul begitu? Yang beli siapa biasanya? Ya bapak-bapak yang lagi olahraga. Cara belinya gimana? Kalau bapak-bapak beli pisang goreng maunya yang panas atau yang dingin? Cara bedain yang panas sama yang dingin gimana? Pegang. Biasanya yang beli itu seneng yang lembut atau yang keras? Ngetesnya gimana? Pegang. Pegang-pegang 10 belinya 1. Kebuka di pinggir jalan, pegang-pegang 10 belinya. Jelas sampai di sini? Kira-kira yang beli pisang goreng karena harganya murah, yang beli orang biasa atau orang istimewa? Bagus. Tahu lapis legit? Tahu. Buatnya mudah atau susah? Harganya murah atau mahal? Kenapa mahal harganya? Karena bahannya juga mahal Ustadz. Dan buatnya susah Ustadz. Saya itu ibu saya pembuat lapis legit dulunya. Ibu saya tuh senang banget buat lapis legit. Dan saya disuruh nyicip biasanya. Dan disuruh tukang itu loh masukin ke oven. Tahu ibu-ibu sekalian. Dan itu saya lihat ibu saya buat. Itu setengah mati ibu sekalian. Udah buat adonan susah gitu kan ya. Di blender sampai capek tangan megangin blenderan gitu kan ya. Lalu kemudian setelah itu dimasukin ke oven. Dikasih selapis masukin ke oven. Sekitar berapa menit keluarin lagi. Dilapisin lagi. Masukin lagi, keluarin lagi, lapisin lagi. Panas atau dingin ibu-ibu sekalian? Panas banget deket oven itu. Lalu kemudian setelah banyak lapis, 30 lapis dikeluarin. Lalu kemudian dipotong, dirapihin, dimasukin dalam kotak. Lalu kemudian dijual di supermarket. Harganya berapa? Berapa? 100 ribu. Ibu-ibu percaya nggak? Saya pernah makan lapis legit yang 1 loyang 700 ribu. Karena memang ada. Karena bahan-bahannya mahal. Saya pernah makan lapis legit yang 1 loyang 700 ribuan. Bahkan lebih ada juga. Berarti murah atau mahal? Yang buat orang sembarangan atau semua orang bisa? Enggak semua orang bisa buat lapis legit. Kalau gitu dijualnya di mana? Toko, swalayan, ada AC-nya, ditaruh di kotak, ditaruh di tempat apa namanya, counter gitu kan ya. Yang beli kira-kira siapa? Orang biasa atau orang istimewa? Yang beli dokter, yang beli pengusaha, ustadz karena punya banyak duit gitu ya. Pokoknya yang beli yang punya banyak duit lah ya. Lalu kemudian belinya gimana? Apa boleh dipegang-pegang? Nggak boleh. Apa boleh kemudian diraba-raba? Enggak, karena kan sudah di dalam kotak. Dan yang manapun ngapain dipegang, orang semuanya sama gitu kan ya. Lalu setelah ada orang beli, ambil kotak mana saja karena semuanya ada jaminan. Lalu dibawa ke kasir, di kasir lalu kemudian sudah bayar baru boleh dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah, dibuka, dipotong baru dimakan. Betul? Mau jadi pisang goreng atau lapis legit? Paham Ibu Sel maksudnya? Kalau Anda itu memilih untuk melabeli diri Anda cuma 2.000, yang datang orang yang punya duit 2.000. Jelas? Kalau Anda melabeli diri Anda 700.000, yang 2.000 minggir. Jelas sampai di sini?
Kalau Anda orang baik, orang-orang yang gak baik itu minggir. Kenapa? Orang baik itu kayak harganya itu mahal. Yang bisa beli hanya orang-orang mahal. Tapi kalau harganya obral, yang datang yang seneng obral, yang bisa tes dulu. Itu kan ya. Ini bisa dites dulu nggak? Sudah dites nggak jadi beli. Paham ibu sekalian? Nah ini tipe-tipe wanita. Maka saya tadi bilang pilihan dia bisa kerudungan dan bisa nggak kerudungan. Ketika dia kerudungan, maka dapatnya yang baik. Kalau dia nggak kerudungan, yang pasti yang datang yang nggak baik. Paham sampai di sini? Jangan nyalain takdir. Kenapa saya tuh takdir saya selalu kalau dagang saya tuh gagal. Jangankan Allah tuh nggak senang sama saya. Katanya sudah ada rezeki. Kenapa takdir saya ini semuanya jelek? Padahal dia jualannya di samping kuburan. Jualan restoran di samping kuburan dan nggak pakai marketing yang bagus, nyalahinnya takdir padahal belum ikhtiar. Bayangkan pengemis aja itu percaya takdir dan melakukan ikhtiar. Contoh kalau pengemis minta-minta itu di lampu merah yang rame atau di kuburan yang sepi. Ya lampu merah yang rame. Itu namanya apa? Namanya memaksimalkan ikhtiar. Mengenai dia yakin Allah pasti akan memberikan dia rezeki. Itu adalah perkara tawakal, takdir. Contoh ya. Perintah Allah. Oke, perintah Allah lakukan Islam. Lakukan Islam dengan baik. Contoh misalnya ada teman saya. Teman saya dulunya dia riba. Dia riba sudah sampai vice president. Berapa kira-kira gajinya? Di bank vice president. Betul. 2 digit, 25, 30 juta. Sekarang bahkan ada yang lebih lagi. Dia berhenti dari situ. Setelah dia berhenti dari situ, dia bilang, bismillah, dia kondisiin keluarganya, kita sekarang cari rizki yang halal. Karena dia tahu ini rizkinya tidak barokah. Maka kemudian dia kondisikan seluruh keluarganya. Istrinya nanya, Abi, ini anak-anak sekolahnya sebulan ada yang 5 juta, sebulan ada yang 6 juta. Kita ada cicilan rumah, ada cicilan ini, ada cicilan itu. Terus gimana? Maka abinya bilang, bismillah. Tugas kita cuma ikhtiar yang terbaik. Masa sih kalau kita sudah melakukan ikhtiar Allah nggak bantu? Masa sih Allah tidak akan bantu kita yang baik? Dulu kita aja nggak barokah masih dibantu Allah. Masa ketika kita mau untuk mendekat kepada Allah, Allah nggak bantu? Bismillah, Allah punya segala-galanya. Kalau Allah pengen mencukupi kita, insya Allah Allah akan cukupin kita. Maka tidak akan mati seorang hamba sebelum rizkinya dipenuhi oleh Allah. Itu benar atau tidak? Benar. Jelas sampai sini? Karena itu perintah Allah. Dia sudah melakukan yang terbaik. Tapi dia harus ikhtiarnya maksimal. Coba usaha lain, ngelamar ke tempat yang lain. Atau kalau enggak buka usaha dan segala macam. Kalau dia sudah melakukan ikhtiar yang maksimal. Ternyata belum dapat duit juga. Nikmati pertolongan Allah. Karena itulah cara Allah memuliakan hambanya. Ketika awalnya hambanya dicukupi dalam keadaan maksiat, lalu diuji berkecukupan dalam keadaan taat pada Allah. Maka disitulah bagi orang-orang yang diuji sama Allah, kalau dia memang mencinta Allah, dia bilang, gak apa-apa ya Allah, asal kamu cinta sama saya. Gak apa-apa ya Allah, aku dikasih begini. Aku yakin gak akan mati sebelum aku kemudian dipenuhi rizkiku semuanya. Jelas sampai di sini pembahasan tentang tawakal dan ikhtiar? Jelas sampai di sini pembahasan tentang takdir dan pilihan? Jelas. Berarti kalau kita ditanya tentang takdir dan pilihan, sekarang sudah bisa jawab. Kenapa kita beramal yang terbaik? Karena Allah nyuruh. Lalu takdir itu apa? Dalam perkara-perkara yang gak bisa kita kendalikan. Contoh yang terakhir. Masih punya orang tua? Siapa yang orang tuanya masih hidup? Siapa yang orang tuanya masih hidup? Oke. Suatu saat nanti orang tua kita akan pergi. Yakin? Takdir Allah atau bukan? Semua yang punya jiwa akan merasakan mati. Itu sudah takdir Allah. Pertanyaannya kita duluan atau orang tua kita duluan. Betul begitu? Betul, kita nggak tahu yang mana duluan. Bisa jadi kita, bisa jadi orang tua kita duluan. Pertanyaannya adalah bagi orang yang sudah memahami takdir. Pertanyaannya adalah selagi masih hidup, apa yang mau kita maksimalkan? Itu yang harus kita lakukan. Itu yang kita pikirin. Apa yang harus kita maksimalkan? Kalau kita mikir begitu, bismillah. Saya tuh capek banget hari ini. Banyak banget kerjaan. Tapi karena jadwal saya untuk pergi ketemu orang tua, bismillah saya pergi. Kenapa? Saya nggak mau nyesel.
Saya harus melakukan ikhtiar yang terbaik supaya saya tidak nyesel. Karena ini bukan takdir. Perkara saya mau ngunjungin atau tidak, berbuat baik atau tidak, itu perkara pilihan yang bakal dihisap. Jelas? Tapi nanti besok kalau sudah dipanggil orang tua kita, maka jangan meraung-raung. Maka jangan mikir kalau saja, andai saja. Jangan, itu pemahaman takdir. Kalau sudah diambil, ya sudah. Itu sudah ketentuan Allah. Tinggal kita bagaimana cara menyikapinya. Karena kita nggak bisa milih orang tuh takdirnya itu seperti apa. Kalau sudah dipanggil Allah, ya dipanggil Allah. Jelas sampai di sini ya. Maka kalau orang sudah paham takdir, nggak khawatir hidup dia. Pernah tahu ada orang yang berangkat naik pesawat aja nggak berani. Kenapa? Takut mati. Takut kalau naik pesawatnya jatuh mati. Pertanyaan saya sederhana. Ada orang takut naik pesawat, tapi nggak takut naik mobil. Aneh nggak? Padahal secara logika lebih banyak orang mati naik pesawat atau mati naik mobil? Mati naik mobil. Dan itu 1000 kali lipat lebih. Artinya kalau ada orang takut naik pesawat, dia harus takut 1000 kali lipat lebih naik mobil. Kenapa? Karena berdasarkan statistik banyak orang yang mati naik mobil daripada naik pesawat. Maka orang-orang muslim yang meyakini takdir akan berkata, Bismillah ya Allah, tugasku cuma memaksimalkan ikhtiar. Kalau engkau mau ambil aku dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, bukan urusan saya. Ngapain mikir yang bukan urusan kita? Jelas ya? Maka kita nggak akan merasa khawatir. Setidaknya kita nggak khawatir sampai hidup kita jadi susah. Paham? Maka banyak orang yang sekarang mental health, sakit jiwa dalam tanda kutip, itu karena pemahaman takdirnya tidak sempurna. Kita nggak tahu, bisa jadi kita diuji suatu saat nanti. Ada orang tiba-tiba di Turki, hidupnya bahagia, usianya sudah 70 tahun, punya satu apartemen besar, isinya 60 kontrakan. Coba, kira-kira hidupnya enak nggak? Enak, 60 kontrakan loh. Andaikan satu kontrakan aja, sebulan itu 2 juta, 60 kontrakan udah berapa? 120 juta per bulan, Bu. Berarti setahun udah berapa? Miliaran dong. Tiba-tiba gempa bumi, di depan mata dia itu habis sampai ke tanah. 60 kontrakan, satu apartemen. Itu kan kemarin ada kan yang di TV, saya itu sudah 70 tahun, kontrakan saya habis gitu kan ya. Runtuh ini kontrakan saya, dibilang saya nggak tahu saya hidupnya seperti apa. Ya tapi namanya orang-orang sudah agak tua itu ya memang sudah takdir. Dia bilang apa? Ya dulu saya dilahirkan saya nggak punya kayak gini. Ya sekarang saya kembali kepada Allah tanpa bawa apa-apa ya, asal saya sabar, mudah-mudahan ini jadi tawakal saya pada Allah. Maka ini jadi ridho Allah pada saya karena saya ridho dengan keputusan Allah. Itu berarti tawakal. Itu namanya beriman pada takdir. Itu perkara yang paling sulit. Perkara yang paling sulit, beriman pada takdir Allah. Makanya latihan dari sekarang beriman pada takdir Allah. Yakin semua ketentuan Allah itu pasti baik. Dan kita akan diuji tiap hari. Tiap hari kita akan diuji. Tapi hati-hati jangan sampai kalau itu masih bisa kita pilih, kita nyalahin takdir. Maka pintar-pintar membedakan mana yang pilihan, mana yang takdir. Mana yang bisa diubah, mana yang gak bisa diubah. Saya kasih contoh yang terakhir sebelum kita tanya jawab. Ada karyawan di Jakarta tinggalnya. Lalu kerjaannya di Sudirman Tamrin. Lalu kemudian dia masuk kerja harusnya jam 9. Lalu dia masuknya jam 11. Ketika ditanya, kenapa kamu datang telat? Jawabannya, takdir. Ini benar atau salah? Bagus. Oke, ada orang kerjanya di Jakarta, di Sudirman Tamrin. Masuknya harusnya jam 9, masuknya jam 11. Ditanya, kenapa kamu datang telat? Dia jawab, ibu saya meninggal. Takdir atau pilihan? Bagus, pintar. Coba lihat ya, di dunia saja, dalam perkara takdir, orang gak akan nanya Anda. Orang gak akan nanya Anda kalau sudah takdir. Apalagi di akhirat, apalagi Allah. Allah gak akan nanya. Kenapa orang tuamu meninggal? Kan Allah yang ambil. Kenapa orang tuamu Cina? Allah yang ngasih. Kenapa kamu laki-laki Felix? Allah yang nentuin saya gak pernah milih. Jelas ya? Dalam perkara takdir, jangankan di Allah. Jangankan nanti, di dunia aja kita gak bakal ditanya. Begitu kita datang telat, kenapa? Ibu saya meninggal. Pasti langsung bosnya bilang, pulang kamu sekarang.
urus dulu ibu kamu, gak usah masuk kantor. Telat gak apa-apa, gak usah datang gak apa-apa. 2 hari besok gak usah datang juga, urus dulu ibumu. Betul begitu? Tapi kalau dia bilang, takdir pak, takdir maksudmu apa? Kamu tadi bangun jam berapa? Jam 7 sih. Lah terus kenapa telat? Ya kan macet, macet kan juga takdir. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka bosnya bilang, hari ini juga takdirmu dipecat dari sini, paham ya sekali?